Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah dalam majelis ilmu, dalam ketaatan, dimudahkan untuk kita masih bisa menjalankan ibadah sholat fardu berjamaah. Ini adalah Masya Allah nikmat yang sangat luar biasa, tidak bisa kita nominalkan sekalipun. Ketika kita masih diizinkan untuk beribadah saja, ini adalah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh inginkan kita dalam kebaikan. Allah senantiasa menghadirkan kita ke dalam kebahagiaan. Maka mari bersama-sama kita sungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Allah dengan bukan hanya lewat lisan saja, tapi menyertakan sepenuh hati kita untuk sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah dengan kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, kalau kemarin saja kita bahas tentang betapa banyak sekali fadilah-fadilah ketika kita masih diizinkan dalam majelis ilmu, ya. Maka salah satunya saja itu Allah akan menjamin orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu rezeki, ya, Masya Allah. Jadi Allah pun juga akan menjamin rezeki bagi para pencari ilmu. Maka ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Disampaikan pula oleh guru saya, ada salah satu keluarga yang di dalamnya itu ada seorang kakak dan seorang adik. Dua-duanya ini sama-sama laki-laki. Yang kakaknya itu gemar sekali dalam bekerja, sementara adiknya itu senang sekali yang namanya hadir di majelis ilmu. Gurunya sama, tapi sepulang dari majelis ilmu pun sang adik ini masih matlaah kembali, belajar kembali tentang apa saja ilmu tadi yang dipelajari. Nah, beberapa hari kemudian dapatlah sang adik ini sebuah hadis, ya, dari riwayat Imam At-Tirmizi, dari sanadnya yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang saudara, ya. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya ini, ya, dua bersaudara ini suka sekali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya yang pertama ini untuk menuntut ilmu. Dan ada satu lagi tujuannya dekat dengan Nabi untuk apa? Giat bekerja, supaya apa? Saudaranya itu bisa mendapatkan rezeki. Nah, kemudian orang yang giat bekerja ini mengadu kepada Nabi, ya, mengadu kepada Nabi SAW tentang keadaan saudaranya yang seringkali senengannya itu hanya ngaji. Hadir di majelis ilmu. Jadi yang protes ini siapa? Yang senang bekerja keras. Maka Rasulullah SAW ini bersabda, barangkali engkau mendapatkan rezeki itu sebenarnya dengan sebab saudaramu yang rajin belajar, yang rajin hadir di majelis ilmu. Nah, ketika sang adik ini mendapatkan hadis ini, beliau ingin praktek. Jadi dua kakak beradik ini, ya, sejatinya sedang belajar di salah satu negeri, ya, di Yaman. Dua saudara kakak beradik ini pekerjaan setiap harinya adalah kuli panggul. Jadi datang ke pasar, kalau ada yang minta tolong digendongin, nanti dia dapat upah.
Ini dua kakak adik di luar hadis tadi ya, di luar hadis tadi. Jadi sang adik ketika dapat hadis tadi, dia pengen praktek materi ini, pengen praktek ya ngendikannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sabdanya Nabi ini dipraktekkan. Tiba-tiba sepulang dari ngaji, adiknya itu diajak lagi sama kakaknya. Ayo dek, kita berangkat untuk bekerja. Apa jamnya adik? Enggak kak, saya tak pengen ngaji saja. Loh kenapa? Karena baru saja saya masih ingat betul katanya guru saya bahwasanya rezeki orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dijamin. Masya Allah. Kemudian sang kakak ini, ya udahlah, kalau kamu pengen ngaji silakan ngaji saja, saya tak berangkat bekerja. Ternyata di pekerjaan itu tidak seperti hari biasanya. Apa? Tiba-tiba permintaan untuk ngangkat yang dipanggil itu banyak sekali, sehingga dia dapatkan hari itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan penghasilan biasanya. Kenapa? Kalau biasanya kan dibagi dua dengan adiknya. Kali ini adiknya nggak berangkat, maka hanya dia saja yang bekerja, rezekinya berkali-kali lipat. Dia bahagianya luar biasa. Akhirnya sebelum pulang, dia beli nasi, dia beli makanan untuk dibawa pulang, mau diberikan untuk siapa? Adiknya, karena adiknya tadi kan belum keluar, belum bekerja, dia masih matlaah, masih ngaji lagi, masih tadarus Quran dan lain sebagainya. Ketika sang adik itu ya ditanyain, "Udah makan belum?" "Belum." "Ini aku bawakan nasi." "Apa jamnya sang adik?" "Alhamdulillah, Masya Allah, ini ternyata benar ilmu yang baru saya dapatkan. Ini yang saya praktekkan ini." Bahwasanya orang yang senang sekali hadir majelis ilmu, orang yang senang sekali belajar, menuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Kakaknya kaget, loh kok bisa? Ya, loh kan saya praktek, saya tadi kan belum ikhtiar, baru ngaji, tiba-tiba Allah kirimkan nasi bungkusnya, Allah kirimkan rezekinya. Tidak terima si kakak akhirnya apa? Protes, datangin ke gurunya sang adik ini. Kembali lagi sama gurunya jelaskan hadis ini tadi. Ya, an Anas bin Malik qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah kejadian sama persis dengan kejadiannya. Apa itu? Ada dua orang bersaudara, yang satunya gemar mengaji, yang satunya gemar bekerja keras. Yang bekerja keras protes kepada Nabi, datang kepada Nabi, "Ya Nabi, ini loh adikku ini kok gak mau ikhtiar, ini loh adikku ini kok pekerjaannya cuma tukang ngaji terus." Lalu apa jawabnya Nabi tadi? Sesungguhnya ya engkau mendapatkan rezeki itu justru dari wasilah sebab adikmu itu yang mengaji. Masya Allah. Maka mendengar penjelasan dari kiai tadi, dari gurunya tadi, kakaknya langsung astagfirullahaladzim. Berarti bisa jadi Allah lipat gandakan gajiku hari ini itu hanya karena aku dititipi jatah rezeki oleh adikku. Jadi oleh Allah ini jatahnya rezeki adikku karena ngaji tadi, tapi dititipkan lewat wasilah kepadaku yang tadi sedang bekerja keras. Maknanya apa yang bisa kita ambil pelajaran hari ini? Ketika kita hari ini, detik ini masih diizinkan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis nasihat santri ini, Masya Allah, sejatinya kita pun juga harus yakini bahwa rezeki kita pun dijamin. Dan keberkahan rezeki bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya siapa? Orang tua kita. Dan ini berkali-kali saya pun praktekkan. Ketika orang tua saya itu masih memfokuskan pekerjaannya, ikhtiarnya itu untuk membiayai putra-putranya yang sedang menuntut ilmu, Allah guyurkan jatah rezekinya. Tapi ketika anak-anaknya itu sudah mentas semuanya, mentas itu sudah berkeluarga, sudah bekerja sendiri-sendiri, maka pekerjaan itu tiba-tiba langsung kerasa sekali. Gak semudah, gak segampang dulu ketika masih membiayai orang-orang yang sedang belajar, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka hari ini yuk bersama-sama, kalau kita sungguh-sungguh ingin memudahkan ya keluarga kita, memudahkan orang tua kita di luar sana, sungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu.
Insya Allah dengan keberkahan kita hadir di pesantren ini, belajar dengan sungguh-sungguh, itu pun akan menjadi wasilah kemudahan demi kemudahan oleh orang tua kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ini mari kita senantiasa kita syukuri ketika kita masih dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dan salawat serta salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Dan semoga dengan kita ittiba kepada beliau, hadir di majelis-majelis ilmu di taman-taman surga ini, menghantarkan kita pun nanti termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum ya materi kita masuk ke ya sesi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita kirimkan hadiah terbaik kepada kedua orang tua kita, orang tua yang jasa-jasanya luar biasa untuk diri kita. Semoga Allah lapangkan urusannya, lapangkan aktivitasnya, lapangkan kesehatannya, wabil khusus Allah lapangkan hatinya dan diselamatkan nanti bisa berkumpul dengan kita berjamaah di surganya Allah. Amin. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula yang terbaik untuk seluruh guru-guru kita, guru tanpa terkecuali, termasuk yang mengajari dulu huruf alif, ba, ta, sa, sampai dengan guru-guru kita saat ini, termasuk guru kita yang tanpa kita sadari adalah siapa? Para musannif, para mu'alif, ya, pengarang, penulis kitab, sampai kepada gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Tema nasihat santri kita kali ini adalah 3 golongan hamba yang dinaungi arsy-Nya Allah. Ya, ada 3 golongan hamba yang akan dinaungi. Maksudnya dinaungi itu adalah apa? Dilindungi dan dijaga oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini kita ambil dari maqalah yang ke-37 dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ada 3 golongan yang akan dinaungi oleh arsy-Nya Allah, otomatis maka akan ada dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa Mas Bagus? Berapa golongan? Ada 3. Betul sekali ya. Apa saja itu? Bismillah ya, kita bedah di dalam maqalah yang ke-37. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin. Ya, salah satu nafarin. Ada 3 golongan. Yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah. Yang akan, maksudnya dinaungi itu apa? Dilindungi dan dijaga oleh Allah. Jadi ada berapa golongan tadi? Ada 3. Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Ya, dhilli arsyihi. Ya, jadi masya Allah. Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya, hinya kembali kepada Allah. Berarti arsy-Nya Allah. Yauma la dhillu illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Jadi ada 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Maksudnya ini kapan? Yakni nanti saat kita di hari akhir, yakni nanti saat kita di hari kiamat. Siapakah itu 3 golongan ini? Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, al-mutawaddi'u fil makarihi. Jadi yang pertama ini adalah al-mutawaddi'u, orang-orang yang menyempurnakan wudunya, ya, fil makarihi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya kapan?
ketika kalian itu mau mujahadah, ketika kalian itu mau sholat malam, pas suasananya itu dingin sedingin-dinginnya, mau nyentuh air saja rasanya gitu. Kok itu kalian tetap mau menyempurnakan wudunya? Ini masuk golongan yang pertama ya. Jadi golongan pertama adalah orang yang tetap menyempurnakan wudunya dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau dalam keadaan yang sulit, yang tidak mudah. Ini contohnya adalah orang-orang yang tetap wudu dalam kondisi, misalkan kondisi dingin luar biasa, tetap saja dia mau berwudu. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua adalah wal mashi ilal masajidi fil dhulmi. Wal mashi ilal masajidi fil dhulmi. Siapakah itu? Orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun ya fil dhulmi, dalam keadaan gelap. Ya, jadi dhalam itu ya Masya Allah gelap. Sama seperti kemarin kita belajar syarahnya Aqidatul Awam, kitab Nurul Dhalam, cahaya kegelapan. Sama dengan pesantren tetangga kita, namanya pondok pesantren Nurul Dhalam, ya, cahaya kegelapan. Maksudnya apa cahaya kegelapan? Yang akan menyinari hati kita, ketauhidan kita, ya Masya Allah. Jadi cahaya kegelapan. Nah, golongan yang kedua tadi ini apa? Wal masyi ila masajidi fidhul mi. Orang yang berangkat meskipun ya ke masjid meskipun keadaannya masih gelap. Berarti artinya apa? Orang-orang yang ini sungguh-sungguh untuk menjaga jamaah, ya, sholat berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ja'i'i, yakni ya sebagaimana dalam hadis yang lain disebut wa mut'imil ji'an, ya, orang-orang yang senang sekali memberi makan orang-orang yang sedang lapar, ya Masya Allah. Jadi memberi makan orang yang lapar itu fadilahnya luar biasa. Dan alhamdulillah bersyukurnya kita di bawah naungan Yayasan GNJ, yayasan di mana yang awalnya saja ghirahnya itu untuk apa? Wa mut'imil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Ingat Yayasan GNJ kepanjangannya apa? Gerakan Nasi Jumat, ya Masya Allah. Maka kita ada di golongan ini, ya, para pengurus kita, perintis kita, pondok kita pun di bawah naungannya Masya Allah GNJ yang sangat luar biasa ini. Semuanya ya di sini ambil peran di golongan yang ketiga ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Bahkan ya ada yang tahu Nabi ya yang punya gelar Khalilullah. Nabi siapa namanya? Khalilullah. Nabi siapa namanya? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah? Ada 3 hal. Salah satunya saja yang terkenal adalah beliau itu tidak akan makan baik itu pagi ataupun sore hari kecuali dia mengajak makan orang lain. Mengajak makan orang lain itu amalan menghantarkan kita ya menjadi kekasih Allah. Khalilullah itu artinya apa? Kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya gelar sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Wasilahnya apa? Salah satunya beliau itu tidak makan kecuali ngajak orang lain makan bersama-sama. Bahkan ada satu riwayat Nabi Ibrahim itu ketika mau makan kondisi lapar, gak ketemu orang sama sekali. Beliau jalan ke selatan 1 mil, 2 mil gak ketemu orang. Jalan lagi ke utara 2 mil, 3 mil baru ketemu orang, baru diajak makan, barulah dia mau makan. Masya Allah. Dan ada surga khusus yang disediakan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang ini, wa mut'imil ji'an, yang senang banget dengan memberi makan orang lapar. Bahkan ada hadis yang lain disebutkan ya surga itu merindukan 4 golongan. Masih ingat? Ya, salah satunya adalah apa? Wa mut'imil ji'an ini. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah orang-orang yang menjaga lisan, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar, dan juga salah satunya lagi adalah apa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini orang-orang yang Masya Allah dirindukan surga. Artinya golongan orang-orang yang mut'imil ji'an ini adalah golongan orang-orang spesial, orang yang luar biasa. Nah, saya jadi teringat ada salah satu kisah yang sangat masyhur tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini bisa yang menjadi pelengkap untuk menjelaskan kita dari makalah kita ya yang dijadikan materi kita, 3 golongan hamba yang dinaungi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi ya.
Kisah sahabat ini bernama sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Sya'ban. Ada yang pernah dengar kisah ini? Sahabat Sya'ban ini? Sya'ban ini, ya, Sya'ban radhiyallahu anhu ini gak begitu terkenal, tapi kisahnya sekali yang disebutkan Rasulullah ini Masya Allah sangat luar biasa. Sya'ban ini sudah praktek 3 hal yang kita bahas tadi. Apa tadi? Yang pertama, 3 hal golongan yang dinaungi oleh yang arsy Allah. Orang yang menyempurnakan wudhunya meskipun dalam keadaan sulit. Yang kedua, tetap berangkat ke masjid meskipun masih gelap, yang maksudnya berjamaah, menjaga jamaahnya. Yang ketiga, orang yang senang memberi makan orang yang lapar. Nah, Sya'ban radhiyallahu anhu, beliau itu setiap kali 5 waktu itu selalu hadir di Masjid Nabawi sebelum masuk waktunya sholat, termasuk juga di waktu subuh. Dia senang sekali istiqomah, posisinya itu ada di shaf paling depan, paling pojok. Jadi dia itu baik sholat ataupun iktikaf, dia posisi duduknya sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ini paling depan, berada di pojok. Kenapa? Karena tujuan dia adalah agar tidak menjadi penghalang bagi jamaah yang lainnya nanti kalau hendak mau maju ke depan. Walaupun kita jelas ya bahwa shaf yang terbaik itu adalah yang tepat di belakang imam yang sebelah kanan. Tapi beliau maksudnya apa? Karena datangnya itu paling awal, tidak pengen menghalang-halangi jamaah-jamaah yang lainnya, para sahabat yang lainnya. Pada suatu hari, di saat jamaah sholat subuh hendak dimulai, Rasulullah SAW sebagaimana biasa beliau ya mengingatkan, istawu ya, sawu suhufakum fa innaka taswiyatas suhufi min tamamis shalah. Ketika Rasulullah mengingatkan, rapatkanlah shaf dan barisan, sesungguhnya ini bagian dari apa? Kesempurnaan sholat. Tapi oleh Rasulullah kok tidak dijumpai ada salah satu sahabat yang dihafal betul. Biasanya ada di pojok tuh, di pojokan sana tuh. Kok gak ada ya? Tunggu dulu. Jamaahnya jangan dimulai dulu. Kita tunggu dulu. Ya. Ini biasanya selalu iktikaf sebelum dimulai sholat. Ini sudah sholat mau berkumandang, sudah mau dijalankan, kok belum datang? Ditunggu dulu oleh Rasulullah. Ditunggu kok belum datang-datang lagi, padahal waktu subuh sudah mulai habis. Maka Rasulullah SAW akhirnya ya segera untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, ya setelah doa Rasulullah nengok lagi, menghadap ke belakang, menghadap kepada jamaah. Kok belum dijumpai lagi nih? Ya, lokasinya, titiknya sahabat-sahabat ini nggak ada yang berani nempatin karena nggak pernah meninggalkan sholat beliau. Baru pas itu kosong. Rasulullah langsung, kok belum datang? Sholat sudah selesai kok masih belum datang? Maka Rasulullah pun bertanya, adakah yang tahu kabarnya Sya'ban? Semuanya menjawab, tidak ada yang tahu. Di manakah Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, ya, wahai sahabatku, adakah yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ini Rasulullah tuh saking perhatiannya dengan para sahabat tuh luar biasa. Satu persatu tuh diamati. Kalau punya persoalan pada subuh itu pasti apa? Oleh Rasulullah diperhatikan. Nah ini ada kok satu sahabat tidak ada. Ditanya oleh Rasul, di mana rumahnya? Ada yang tahu di sana. Saya tahu ya Rasul. Ada yang angkat tangan, beliau mengatakan saya tahu persis di mana rumahnya. Apa jawabnya Rasul? Ayo kita ke sana bersama-sama. Kita tengok, hantarkan saya. Barangkali ada sesuatu kepada diri Sya'ban. Kemudian Rasulullah langsung bergegas menuju rumahnya Sya'ban ini. Dan betapa terkejutnya Rasulullah. Ternyata perjalanan menuju rumahnya Sya'ban itu penuh dengan bebatuan, gak bisa diakses kecuali dengan jalan kaki. Artinya apa? Gak bisa diakses pakai unta, gak bisa diakses pakai keledai ataupun pakai kuda. Hanya bisa diakses oleh jalan kaki karena jalannya penuh apa? Dengan lereng-lereng dan berbatuan. Dan Rasulullah ketika sampai rumahnya itu, Rasulullah gambarkan ya, waktunya itu sampai waktu duha mau habis. Dari selesai subuh sampai waktu duha itu mau habis. Artinya berapa jam kurang lebih? Para ulama menyebutkannya kurang lebihnya 3 jam perjalanan jalan kaki. Dan selama itu apa yang terjadi? Sya'ban itu sebelumnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi.
Berarti kalau sholat subuh berjamaah, misalkanlah sholat subuh itu saat ini jam 4.35, Sya'ban ini berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam berapa? 3 jam sebelumnya kan? Dan Sya'ban tidak pernah ya hadir itu sebelum adzan. Artinya apa? Beliau juga sempatkan iktikaf dulu. Artinya berangkatnya jam berapa? Ya. Dini hari, sepertiga paling awal ya, malam hari itu sudah berangkat ya, Masya Allah. Maka sepanjang perjalanan itu Rasulullah baru tahu ternyata Masya Allah Sya'ban ini perjuangannya untuk sholat berjamaah aja luar biasa. Dan ketika Rasulullah bersama dengan rombongan tadi datang tepat di rumahnya Sya'ban, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keluarlah seorang wanita ya, membukakan pintu menjawab salam. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah pun bertanya, benarkah ini rumahnya Sya'ban? Lalu ya, sang wanita ini menjawab, Naam, betul, saya adalah istrinya. Lalu kembalilah Rasulullah bertanya, bolehkah saya menjumpai Sya'ban? Apa jawabnya sang ya istrinya Sya'ban tadi? Maaf Nabi, pagi tadi Sya'ban baru saja dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rombongan hadir menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baru saja Sya'ban itu sudah selesai dikebumikan. Tapi Rasul, saya itu masih bertanya-tanya, termasuk saya dengan orang-orang yang ada di sini. Karena tadi pagi sebelum dijelang ajalnya suami saya itu mendengar adanya teriakan oleh ya almarhum 3 kali yang diiringi dengan 3 kalimat. Jadi Sya'ban ini sebelum meninggal beliau mengatakan begini. Kalau kita konversi ke bahasa Indonesia ya, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Jadi teriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian selang beberapa saat kemudian teriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Setelah itu, sudah dipanggil oleh Allah. Maka istrinya ini bertanya-tanya, ini su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ya, Masya Allah. Jadi sebelum dijelang ajalnya, ternyata ya sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ini teriak 3 kali, mengaduh 3 kali, disertai dengan 3 kalimat yang berbeda. Masih ingat tadi yang pertama apa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ini ternyata ada pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika ditanya oleh istrinya ya almarhum Sya'ban radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan firman Allah, Quran surah Qaf ayat 22 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka 'ita'aka fabasharkal yawma hadid wa qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Maka malaikat yang menyertainya berkata, inilah perbuatanmu yang ada padaku. Maksudnya dicatat oleh malaikat. Maksud dari firman Allah ini adalah apa? Di jelang sakaratul mautnya sahabat Sya'ban radhiyallahu an, Allah perlihatkan dengan penglihatan tajam. Allah lepaskan hijabnya untuk bisa melihat balasan-balasan selama amal kehidupannya. Jadi Sya'ban ini sebelum sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah amal-amal kebiasaannya ketika dia hidup dan dikasih gambaran balasan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Sya'ban ya radhiyallahu an ini, yang pertama dia itu diperlihatkan gambaran ketika di malam hari di tengah hembusan, Masya Allah,
suasana yang sangat dingin sekali. Kalau padang pasir itu kalau siang teringnya luar biasa, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Dia tetap apa? Ambil air wudhu, ya. Dia berangkat ke Masjid Nabawi dengan perjalanan tadi berapa? Kurang lebihnya 3 jam perjalanan. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Luar biasa perjalanannya. Ini ketika dia diperlihatkan proses jalan kakinya dari rumah sampai dengan Masjid Nabawi, itu pahalanya luar biasa, pahalanya besarnya luar biasa. Maka Sya'ban radhiyallahu anhu di sakaratul maut beliau langsung teriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Coba bayangin kalau itu lebih jauh, pahalanya akan lebih besar lagi, tidak? Nah, beliau ternyata mengadu yang pertama ini, dia menyesal bahwa amalannya di dunia itu masih segitu-segitu saja, padahal pahala yang ditujukan itu sudah luar biasa. Ini mengadu yang pertama. Makanya, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Maksudnya adalah jarak rumah beliau dengan Masjid Nabawi. Masya Allah. Kemudian sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan kembali ketika dia dini hari, ketika hendak menuju ke Masjid Nabawi, karena suasana yang Masya Allah saat itu adalah banyak sekali badai angin yang luar biasa, ya, dinginnya itu luar biasa. Maka Sya'ban ini memakai baju double, bajunya itu rangkap sebelum berangkat ke Masjid Nabawi. Dia pakai yang pertama baju yang baru dulu, tujuannya adalah apa? Nanti ketika saya sowan menghadap kepada Allah, saat sholat itu pakai baju yang rapi, baju yang terbaik untuk menghadap kepada Allah. Maka dia dobeli dengan baju bekas, baju yang lama itu ada di luar, biar nanti yang baru itu nggak kena debu. Tapi ketika dia berjalan menuju Masjid Nabawi, dia jumpai ada seorang yang sedang tiduran di pinggir jalan tanpa atap, tanpa perlindungan, dan dia menggigil kedinginan. Itu di tengah dia perjalanan menuju Masjid Nabawi. Karena dia merasa kasihan, dilepaslah baju yang di luar. Maka baju yang baru atau baju yang bekas? Ya, baju yang bekas dilepas, kemudian dipakaikan kepada si fulan tadi yang di pinggir jalan, kemudian diajaklah untuk berjamaah di Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah. Ketika Sya'ban ini diperlihatkan pahalanya dia yang sangat luar biasa karena menolong orang yang sedang kedinginan tadi di pinggir jalan, ya, dan Masya Allah, ya, dia tetap apa tadi? Berangkat ke masjid. Dia menjawab apa? Aduh, kenapa tidak yang baru? Ingat tadi bajunya dikasihkan yang mana? Ya. Padahal kalau dikasih yang baru pasti lebih besar lagi. Ini sudah besar pahalanya. Yang ngasih yang baju yang ya sudah pernah dipakai sebelumnya. Bayangkan kalau itu dikasih, yang kita kasihkan adalah yang dalam, yang lebih baru, pasti pahalanya akan lebih besar lagi. Jadi mengaduhnya yang kedua tadi ternyata dia masih juga apa? Bukan menyesali amal perbuatannya, tidak. Dia mengapa kok tidak lebih baik lagi amal ibadahnya, Masya Allah. Bukan menyesal karena protes sama Allah, bukan. Tapi dia menyesali diri sendiri, seandainya di dunia itu bisa lebih baik lagi, Masya Allah. Ini aduh yang kedua. Dan aduh yang ketiga, ketika terucap tadi kalimat apa? Aduh yang ketiga masih ingat? Aduh, kenapa tidak semuanya? Ya. Jadi Sya'ban ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari dia itu sedang berada di teras rumah. Dia itu sedang memakan roti. Rotinya orang Arab itu seperti cane gitu ya. Rotinya seperti roti apa? Roti salman tapi lebar. Nah, kalau makan itu biasanya disobek, kemudian dicocolkan bisa ke susu atau ke kuah. Nah, saat itu Sya'ban itu makan roti itu, ya, ketika baru mau makan, itu di sampingnya ada susu. Mau disobek, ada seorang peminta-minta datang. Dia mengucap, saya belum makan 3 hari. Maka oleh Sya'ban, rotinya langsung dibagi 2, susunya pun dibagi 2. Kemudian si peminta-minta ini diajak duduk bareng makan bersama-sama dengan Sya'ban. Ingat tadi, ini golongan yang ketiga tadi, memberi makan orang yang lapar. Ketika diperlihatkan oleh Allah balasannya sangat luar biasa kepada Sya'ban, sahabat mengucapkan apa? Aduh, kenapa tidak semuanya? Maksudnya apa?
Kenapa kok saat itu tidak semua roti itu saya kasihkan? Kenapa tidak susu itu semuanya saya kasihkan? Kenapa baru saya masih bagi sama rata? Padahal beliau diperlihatkan balasan yang Masya Allah sangat luar biasa. Maka ketika mendengar itu, seluruh ahli warisnya langsung Alhamdulillah. Berarti Sya'ban ini adalah apa? Husnul khotimah. Dan kita belajar kepada sahabat Sya'ban ini, Masya Allah, betapa perjuangannya luar biasa untuk menjadi bagian hamba-hamba Allah yang senantiasa dinaungi arsy-Nya Allah. Ingat tadi, ada 3 golongan hamba yang senantiasa dinaungi arsy-Nya Allah, di dalam naungannya Allah. Yang pertama, siapa tadi? Ya, orang-orang yang tetap menyempurnakan wudunya dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam keadaan sulit. Yang kedua adalah orang-orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Artinya dia tetap terus menjaga berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah orang-orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Sekarang pertanyaannya, kita pengen menjadi santri yang begini-begini saja atau pengen menjadi santri yang luar biasa? Ya. Kalau yang pertama pengen jadi santri biasa, kalau yang kedua santri yang luar biasa. Pengen yang mana? 1 atau 2? 1 atau 2? Ya, kalau menjadi yang 1, ya sudah, begini aja kita jalani biasa-biasa aja. Tapi kalau kita pengen benar-benar menjadi yang kedua, saya doakan semoga Allah mudahkan kita termasuk menjadi hamba-hamba termasuk 3 golongan tadi yang dinaungi arsy-Nya Allah, yang senantiasa terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya apa? Dipraktekkan, diamalkan, ya, menjaga wudunya, ya kan, menjaga jamaahnya, selalu datang ke masjid. Yang ketiga, kita senantiasa menjadi wasilah untuk apa? Memudahkan orang-orang di sekitar kita yang sedang kelaparan. Ada nggak? Ada. Jangan kita lihat yang jauh-jauh dulu. Bisa jadi teman kita sekamar ada yang lapar. Kita punya snack, kita punya jajanan. Jangan diumpetin sendiri untuk diri sendiri. Ajak yang lainnya untuk diajak bareng-bareng. Bisa jadi teman kita, saudara kita ini tidak berani ngomong kalau dia itu sedang lapar-laparnya. Bisa kita bantu, dimulai dari diri kita untuk bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan sambung di majelis ilmu nasihat santri di besok selanjutnya, ya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah masih mudahkan kita untuk belajar, mudahkan kita umur yang panjang untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis ilmu kita hari ini dengan membaca kafaratul majelis dan doa juga hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.